Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di perkuliahan online kita pada mata kuliah Teknologi Internet bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Sekom. Kuliahnya menyenangkan. Pada malam hari ini kita akan membahas topik tentang interaksi elektronik. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Baiklah, akan saya tampilkan dulu untuk materinya. Oke, hari ini kita akan bahas ini interaksi elektronik. Ya, dengan adanya internet dan perkembangannya ini telah melahirkan banyak interaksi dan transaksi secara elektronik. Tentunya di antara teman-teman semuanya sudah akrab dengan istilah-istilah berikut, misalnya online business, e-banking, e-commerce, e-government, e-learning, e-book dan sebagainya ya. Banyak sekali istilah-istilah yang muncul karena perkembangan internet ini yang diawali oleh kata E atau huruf E. Huruf E di sini mengacu pada kata elektronik, tetapi akhirnya lebih banyak mengacu atau banyak dipakai dalam konteks pemakaian internet ataupun web. Ya, maka istilah-istilah tadi yang saya sebutkan, misalkan seperti elektronik e-commerce itu artinya electronic commerce, e-banking artinya electronic banking, e-government artinya electronic government dan sebagainya, termasuk e-learning yaitu electronic learning. Nah, mari kita coba bahas beberapa di antaranya pada kesempatan hari ini. Ya, kita awal dari e-commerce ya. Istilah e-commerce ini mengacu pada aktivitas komersial pada internet, jadi komersil ya, commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut consumer, kemudian juga bisa menyangkut manufaktur, service provider, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan jaringan komputer atau komputer network, dalam hal ini yaitu internet. E-commerce dapat juga didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Jadi e-commerce tidak selalu berbentuk produk teman-teman ya, jadi bisa juga berkaitan dengan jasa ataupun informasi, misalnya e-book ya, penjualan buku digital ataupun electronic book ini juga bisa kita lakukan melalui e-commerce ataupun jual beli software misalnya. Oke. E-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, definisi ini disampaikan oleh Ono Wipurbo dan Aang Wahyudi yang mengutip dari pendapat David Bohm. Ya, jadi sebuah set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis ya. Jadi ada tiga ya. Jadi ada teknologinya juga, ada pemakaian aplikasi dan juga ada proses bisnis yang ada di dalamnya. Oke. E-commerce mencakup seluruh proses online pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan dan pembayaran untuk produk dan jasa. Ya, jadi istilah e-commerce itu tidak selalu yang kompleks ya teman-teman, tapi juga bisa hanya berkaitan dengan pemasaran saja, promosinya misalnya, atau mungkin proses penjualannya saja ya, atau juga bisa pembayarannya ya, atau kompleks, jadi semuanya masuk ke dalam satu lingkungan misalnya. Transaksi melalui e-commerce dilakukan melalui sebuah situs web umumnya yang berfungsi menjadi etalase untuk produk yang dijual. Ya, jadi kalau kita buka e-commerce, pertama kali yang ditampilkan di sana tentunya adalah produk yang ditawarkan. Ya, berikut dengan deskripsi dari produk tadi, harga dan barangkali ada promo dan sebagainya.
Penggunaan internet dipilih karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu murah, cepat, dan kemudahan aksesnya. Nah, kemudian untuk di perusahaan sendiri, e-commerce ini digunakan sebagai transaksi bisnis, bisa antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, atau yang disebut dengan istilah B2B, business to business, atau juga bisa perusahaan dengan pelanggan, customer langsung, ya. Jadi B2C, ya, business to customer atau konsumen. Kemudian juga bisa perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik, dalam hal ini misalnya pemerintahan, yaitu yang lazim disebut dengan istilah business to government atau B2G, ya, business to government. Jadi antara perusahaan bisnis dengan dengan pemerintah. Nah, ini untuk e-commerce. Kemudian di dalam proses e-commerce sendiri nanti ada 5 hal yang masuk ke dalamnya, yaitu yang pertama adalah berbagi informasi, kemudian yang kedua pemesanan, keempat pembayaran, kemudian keempat pemenuhan pesanan, dan yang kelima adalah dukungan terhadap konsumen. Berbagi informasi ini adalah katalognya, ya, begitu kita buka sebuah web yang merupakan layanan e-commerce, maka di dalamnya ada berbagai macam informasi, barang yang dijual, barang yang mungkin paling laris, barang yang dari murah ke yang mahal atau sebaliknya, ya, kemudian barang yang mungkin berada di lokasi tertentu misalnya, ya. Kemudian yang kedua adalah layanan pemesanan. Jadi kita order barang apa saja atau produk apa saja yang akan kita beli, ya, masuk ke tempat atau istilah yang namanya adalah troli atau keranjang belanja atau basketnya, ya, basketnya. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran. Nah, ini pun juga ada berbagai macam layanan yang biasanya kita dapatkan. Ada yang menggunakan metode transfer, ada yang menggunakan metode pembayaran pembayaran digital, ya, pakai finance fintech misalnya, semacam OVO, GoPay, Danaku dan sebagainya. Kemudian setelah itu adalah proses pemenuhan pesanan, yaitu pengiriman barang dari si penjual kepada konsumen. Ini pun juga ada berbagai macam cara, ada menggunakan paket yang memang dimiliki oleh si perusahaan tadi, tapi ada juga yang menggunakan pihak ketiga, ya, pihak ketiga, jasa paket pengiriman sebagai layanan untuk menuju ke konsumen. Kemudian yang kelima adalah dukungan terhadap konsumen, ya, misalnya after sale, ya, di layanan pasca penjualan dengan model garansi, retur barang dan sebagainya. Nah, ini proses yang biasanya terjadi pada sebuah e-commerce, ya. Oke, promosi di marketplace, kemudian ordernya juga sama. Langkah ketiga adalah pembayaran, kemudian keempat pengiriman barang, dan yang kelima ini adalah after sales, ya, jadi layanan pasca penjualan. Nah, oke, kita lihat sekarang bagaimana fakta e-commerce yang ada di Indonesia. Ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia, hasil hasil riset tahun 2022-2023, ya, di mana yang pertama adalah jenis barang yang paling banyak terjual di e-commerce-nya Indonesia itu adalah 43% berupa makanan dan minuman. Kemudian 15,04%, ya, ini penjualan produk tertinggi adalah fashion. Kemudian 8,11% berupa kebutuhan rumah tangga termasuk elektronik, ya. Kemudian 5,86 ini adalah jasa transportasi, jadi kayak Grab, kemudian Gojek, Maxim mungkin dan sebagainya. Itu adalah layanan dari jasa transportasi, termasuk Traveloka, teman-teman, ya, Traveloka, kereta api, itu masuk layanan e-commerce juga. Kemudian 5,37% adalah layanan penjualan di bidang kosmetik. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata peluang makanan itu cukup besar, ya. Artinya kalau memang kita ingin masuk ke dunia bisnis e-commerce, ya, barangkali persentase yang didapat ini bisa kita gunakan sebagai acuan produk apa yang sekiranya cukup dibutuhkan di masyarakat.
Oke, kemudian yang berikutnya adalah mengenai metode pembayaran. Jadi 82,26% ini masih memilih tunai atau COD ya, cash on delivery. Jadi ini memang agak anomali sepertinya. Kita membeli barang secara online, tetapi pembayarannya tunai, pembayarannya lewat COD ya. Masih tinggi teman-teman. Ya, ini artinya tingkat kepercayaan masyarakat atau mungkin juga barangkali kenyamanan ya, kenyamanan yang diinginkan masyarakat itu barang sampai baru kemudian dibayar gitu ya. Nah, kemudian 13,3% ini lewat transfer bank, 4,11% menggunakan metode e-wallet ya, jadi menggunakan dompet digital tadi seperti GoVo, OVO, GoPay, Dana, Kuling dan sebagainya. Kemudian 0,6% menggunakan yang namanya kartu kredit. Ya, jadi untuk tunai atau COD ini masih mendominasi, masih menjadi pilihan utama dari masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pembayaran melalui e-commerce. Nah, sedangkan mengenai metode pengiriman ini 55,3% ya, ini menggunakan pengiriman langsung ke pembeli oleh penjual. Jadi pembeli mempunyai divisi sendiri ya untuk mengirimkan barang kepada konsumen. Ini yang contoh yang paling mudah dilakukan oleh Shopee dan Lazada misalnya ya. Kemudian 36,59 ini pengambilan pesanan langsung di toko atau titik penjemputan. Ya, jadi mirip-mirip dengan COD ya. COD 7,32% ini menggunakan pengiriman langsung ke pembeli menggunakan jasa pengiriman, jadi menggunakan pihak ketiga. Misalnya menggunakan JNE, JNT, Tiki ataupun kantor pos misalnya. Dan ini merupakan peluang kantor pos yang dulunya mungkin sempat kolab karena orang sudah tidak lagi mengirimkan surat lewat pos, sekarang memanfaatkan apa yang ada di e-commerce untuk membangkitkan kembali jasa kantor pos melalui jasa pengiriman barang. Kemudian 0,79% ini menyediakan link download utamanya untuk usaha-usaha e-commerce yang menyediakan berupa aplikasi, software ataupun yang lainnya. Contoh kalau misalnya teman-teman mungkin senang main game ya, di Play Store itu ada game yang free tapi ada juga game yang berbayar. Atau awalnya free kemudian untuk level-level tertentu untuk mendapatkan aktivitas tertentu, kelebihan tertentu maka menyediakan fasilitas berbayar misalnya. Nah, ini di angka 0,79%. Atau download software ya, teman-teman membeli software melalui internet ya, ini juga di 0,79%, seperti virus, antivirus dan sebagainya. Oke, kemudian di tahun 2022 ini ada sekitar 2.995 usaha yang bergerak atau yang menggunakan jasa e-commerce untuk layanan produknya. Mayoritas usaha masih menggunakan cara instan ya. Jadi 95,17% dan media sosial 41,30% sebagai media penjualannya. Ya. Kemudian hampir seluruhnya saya bahas ini 90,43% melakukan penjualan secara offline ya, secara offline dan online, sedangkan yang murni online hanya 9,57%. Sedangkan metode pembayaran yang paling banyak digunakan di hampir semua usaha adalah COD. Artinya kalau memang kita mau bergerak di fungsi e-commerce ya paling tidak menyiapkan fasilitas COD untuk pembayaran kepada konsumen ya, dari konsumen. Ya, ini 95,17% ini pesan instan ya, artinya masih menggunakan area semacam WhatsApp ya, kemudian Twitter, Messenger yang ada di Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi arahnya masih memanfaatkan media sosial tadi sebagai media penjualan. Nah, ini e-commerce top Indonesia ya, 5 e-commerce top
yang pertama diduduki oleh Shopee. Ini kunjungan per bulannya itu 158 juta ya, juta. Kemudian urutan kedua adalah Tokopedia dengan jumlah pengunjung 117 juta, Lazada di 83,2 juta, Blibli di 25,4 juta, dan Bukalapak di 18,1 juta pengunjung tiap bulannya. Ya, artinya kalau jumlah pengunjungnya ini semakin banyak, kemungkinan dibeli kan juga akan semakin banyak ya. Ya, oke. Itu untuk layanan e-commerce yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau yang ada di dunia ini top paling atas adalah Amazon. Ya, Amazon, kemudian diikuti oleh Alibaba, Meituan, Jingdong Mall, dan Pinduoduo. Nah, 4 ini walaupun mungkin tidak menduduki posisi nomor 1, tapi keempatnya ini berasal dari Tiongkok, teman-teman, dari Cina ya. Jadi terpopuler memang masih dipegang oleh Amazon di Amerika, tapi yang 2 sampai dengan 5 itu perusahaan yang ada di Cina ya. Artinya barangkali masih mendominasi kalau dijumlahkan ya. Oke, itu untuk e-commerce ya. Berikutnya adalah e-banking ya, e-banking atau electronic banking. Ini bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan melalui internet atau melalui web. Jadi mirip menggunakan mesin ATM. Lewat media e-banking ini seseorang bisa melakukan aktivitas dari mulai mengontrol rekeningnya, membuka rekeningnya, debit dan kredit dana antar rekening, sampai ke masalah pembayaran ataupun pembelian serta tagihan-tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, air, pajak dan sebagainya melalui rekening banknya. Nah, tentunya melalui aplikasi yang ada di web tersebut atau aplikasi yang ada di mobile, platform mobilenya ya. Sebuah situs e-banking diwajibkan untuk menggunakan standar keamanan yang sangat ketat untuk menjamin bahwa setiap layanan yang mereka sediakan hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memang betul-betul berhak. Jadi tidak mudah untuk membuat sebuah situs layanan e-banking karena trust ataupun kepercayaan ini yang dipertaruhkan. Nah, sehingga ada skema keamanan yang memang benar-benar harus valid untuk memastikan bahwa memang merekalah yang betul-betul berhak mengakses akunnya. Nah, di antara sekian banyak teknik yang biasa digunakan, ada teknik pengamanan di perbankan yang disebut dengan SSL, Secure Socket Layer, ataupun protokol HTTPS, Secure HTTP. Nah, teman-teman bisa memastikan bahwa e-bankingnya itu valid ataukah tidak dengan melihat gambar kunci atau gembok ya, biasanya yang ada di pojok kiri atas ya, atau di atas. Manakala ada gambar gembok ataupun ada gambar kuncinya, maka artinya kita sudah dilindungi oleh sebuah pengamanan yang berlandaskan menggunakan SSL ataupun menggunakan HTTPS. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua tentunya pastikan memang alamat yang teman-teman ketik ataupun ketuju itu adalah web yang valid ya, web yang benar. Karena pernah ada kejadian ada web yang di spoofing ya, jadi ditiru. Banyak orang yang aktivitas ngetiknya itu kadang-kadang asal ya, pokoknya percaya saja, mereka tidak melihat SSL-nya ataupun HTTPS-nya, asal saja transaksi ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan teman-teman untuk e-banking. Ya, keuntungan dan kekurangan dari e-banking tentunya pasti ada ya. Keuntungannya adalah servisnya cepat. Jadi kita tidak perlu antri ke bank. Kemudian yang kedua adalah aman ya, karena sudah dilindungi oleh SSL dan HTTPS saja. Kemudian nyaman dan murah ya, karena sekali lagi kita tidak butuh biaya transportasi, penunggu terlalu lama dan sebagainya. Dan yang penting ini tersedia setiap saat 24 jam selama 1 hari, 7 hari selama 1 minggu. Jadi mau kapanpun transaksi itu dilakukan, bisa seketika dijalankan saat itu juga.
Kemudian dapat diakses dari mana saja, bisa melalui HP, komputer, laptop, notebook, PDE, dan lain-lain. Nah, kekurangannya diantaranya banyak sekali kejadian rawan pembobolan. Ini seringkali yang menjadi korban adalah nasabah. Ya, padahal bisa jadi ada karyawan dari perbankan tadi yang mungkin kurang amanah dan sebagainya. Banyak kejadian ya, karena mereka punya akses ke sebuah sistem, maka apapun yang ada di sistem tadi bisa diketahui, maka disalahgunakan. Kemudian kurang privacy ya, karena data kita akan tersimpan di bank tentunya, dan tadi pegawai-pegawai ataupun kontrol dari bank yang barangkali kurang terjamin, sehingga mengakibatkan data tadi bisa diakses ataupun disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian juga tergantung pada internet. Ya, seperti kita ketahui di wilayah Indonesia ada beberapa yang blank spot ya, jadi tidak bisa mengakses jaringan internet karena suatu hal ya, terutama di daerah 3T ya, terdalam, tertinggal, terluar. Nah, banyak juga kejadian ditarget dari cybercrime tadi, kejahatan di dunia cyber. Ini yang paling menguntungkan, paling mudah adalah pembobolan bank ya, pembobolan bank. Nah, ini yang memang perlu diwaspadai. Jadi sekali lagi, token, password dan sebagainya pastikan memang hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan saja. Jangan sampai kemudian dibuat ataupun disimpan ke tempat-tempat yang mudah diakses. Kemudian berkaitan juga dengan konfigurasi PIN dan password juga barangkali perlu untuk diupdate ataupun rubah untuk sekian jangka waktu tertentu ya. Ada bank yang dalam waktu 90 hari nasabah harus mengubah passwordnya. Ada yang pengaturan passwordnya sambil menggunakan token ya. Ada yang menggunakan SMS jadi validasinya. Jadi selain kita masukkan PIN, masukkan password, masih diiringi dengan memasukkan kode yang dikirimkan melalui SMS yang sifatnya OTP ya, one time password. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan oleh seorang nasabah agar menjamin apa yang dimiliki di bank tadi tidak diakses oleh pihak ketiga. Nah, mengenai persyaratan bisnis dari bank yang ingin berkompetisi di e-banking tentunya adalah yang pertama aplikasinya ya, aplikasinya sebisa mungkin mudah digunakan. Kemudian layanan dapat dijangkau dari mana saja, murah ya, sebisa mungkin tanpa biaya lain-lain ya. Walaupun kalau kita menggunakan layanan e-banking biasanya ada biaya bulanannya sebagai administrasi, tapi sekiranya itu dipandang murah, dipandang seimbang dengan apa yang didapatkan oleh nasabah, maka memungkinkan nasabah tadi menggunakan layanan yang didapatinya. Kemudian juga tentunya dapat dipercaya, trust ya. Kemudian juga dapat diandalkan, reliable, pada saat terjadi gangguan dan sebagainya masih memungkinkan untuk di rollback ya, atau di komplain jika ada permasalahan tertentu. Nah, di masa ini beberapa waktu ini muncul ada istilah bank digital ya, bank digital. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ada bank Jago, kemudian bank Aladin ya, Elobank. Nah, itu contoh-contoh bank yang mungkin dicari lokasi ataupun tempat banknya barangkali tidak ada secara fisik. Nah, sehingga semua layanannya memang full, benar-benar digital, dari mulai mendaftar menjadi nasabah sampai dengan nanti proses pengolahan rekening ya, mengambil, mengirim dan sebagainya, semuanya dilakukan secara digital. Nah, kira-kira bedanya apa ini antara digital bank sama bank digital? Nah, ini silakan teman-teman bisa tulis ya, bisa buat jawaban, kemudian nanti dikirimkan ke SID tugas Pak Iman seperti biasanya ya. Apakah perbedaan antara digital banking vs bank digital ya, dan bank digital? Jadi bank yang digital, pelayanan bank yang digitalisasikan atau bank yang benar-benar digital. Nah, coba pendapat teman-teman seperti apa?
Oke, kita lanjut berikutnya sambil mencari jawaban perbedaan dari dua hal tadi. Yang berikutnya adalah e-government. Ya. Penerapan produk teknologi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan. Nah, ini layanan pemerintahan ya. Bank Dunia memberikan definisi tentang e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah melalui web area network ataupun internet ataupun mobile computing yang memiliki kemampuan untuk transformasi pelayanan yang lebih baik dari pemerintah kepada masyarakat, dunia bisnis, dan dunia instansi pemerintah lainnya, serta dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan, pertumbuhan pendapatan, serta pengurangan biaya. Nah, tujuannya ini ya. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi informasi khususnya melalui internet untuk memberikan layanan kepada masyarakat dari pemerintah maupun dunia bisnis. Ya, misalkan contoh yang teman-teman mungkin bisa amati pembayaran pajak misalnya ya. Jadi kalau dulu orang membayar pajak harus datang ke kantor pajak mengurus e-fin dan sebagainya sampai dengan nanti proses pembayarannya. Nah, sekarang bisa dilakukan melalui online ya, di JP online itu ya. Kemudian layanan di beberapa pemerintah kota maupun pemerintah daerah itu layanan untuk membuat surat bikin KTP teman-teman ya, bikin KTP. Jadi pendaftaran, membuat kartu keluarga, membuat kartu, surat keterangan kematian misalnya, itu sudah bisa dilakukan melalui aplikasi. Nah, ini adalah contoh bagaimana layanan e-government. Atau kalau misalnya yang di dunia bisnis, bagaimana mengurus perizinan pendirian usaha, CV, PT dan sebagainya. Kemudian juga ada situs yang berkaitan dengan lelang ataupun tender dari pemerintah ya, misalkan ada proyek jembatan, proyek jalan, proyek pembangunan apa misalnya. Nah, ini juga bisa dilakukan secara online. Jadi kita bisa mengajukan badan usaha kita untuk mengikuti lelang dari proyek yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, e-government sendiri di Indonesia mulai dirilis tahun 2001, yaitu sejak munculnya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang telematika, ya, telekomunikasi, media, dan juga informatika. Ya. Kemudian instruksi tersebut memerintahkan pemerintah untuk menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good government dan mempercepat proses demokrasi. Ya, ini sudah lama sebenarnya ya, tahun 2001, dan sekarang sudah banyak situs dari pemerintah yang memberikan layanan kepada publik. Nah, contoh situs pemerintah biasanya belakangnya adalah GoID. Jadi teman-teman mendapati sebuah situs perintah GoID, itu berarti situs layanan pemerintah yang berlokasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri awalnya e-government ini berfungsi semacam etalase atau ruang pamer ya, untuk memajang data statistik, potensi wisata dan kekayaan alam suatu daerah, dan tidak ketinggalan pula kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah bersangkutan. Nah, saat ini di Indonesia sendiri itu ada sebanyak 3.411 domain yang menggunakan GoID. Ya. Misalkan kalau kota Semarang itu ada semarangkota.go.id. Ya, di Demak sini ada kabupaten demak.go.id. Nah, itu adalah layanan-layanan yang ada berkaitan dengan pemerintahan yang ada di Indonesia ya. Nah, mungkin salah satu contoh penerapan e-government dalam artian yang sesungguhnya kita bisa jumpai di Singapura, di mana Singapura ini sudah menerapkan yang namanya proyek EGAP, Electronic Government Activity Plan, ya, yang kurang lebih anggarannya ada sebesar 743 juta US Amerika. Proyek ini membangun
ada sekitar 1.600 layanan publik secara online. Tidak hanya sekedar memberi informasi, tapi juga transaksi, misalnya memesan GOR, ya, gedung olahraga. Jadi kapan saya mau main ke gedung olahraga, jam-jamnya kapan, ya, harganya berapa, fasilitas yang ada di dalamnya apa saja, itu sudah tersedia di e-gap tadi. Kemudian mendaftarkan perusahaan, membuat paspor maupun visa baru dan sebagainya. Nah, program ini telah berhasil membuat 75% penduduk Singapura berkomunikasi dengan birokrasi melalui jaringan internet. Jadi langsung person kepada pengguna, tidak melalui calo ataupun yang lainnya. Nah, tugas Anda coba cari minimal 3 layanan e-government yang ada di Indonesia dan apa layanan dalamnya, screenshot homepage-nya. Jadi halaman awalnya silakan di screenshot ya. Nah, ini tugasnya ada 2 tadi, bedanya digital banking dan bank digital. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman cari minimal 3 layanan e-government. Terserah ya, di kota mana, di provinsi mana, di daerah mana, ataupun di pusat misalnya MPR, DPR, layanan Kementerian Keuangan, pajak dan sebagainya, monggo ya. Yang sekiranya itu adalah layanan e-government, ya, ciri khasnya tadi ya, belakangnya ada go.id. Nah, itu silakan teman-teman cari alamat websitenya apa, layanan yang ada dalamnya apa, kemudian silakan screenshot halaman utamanya. Oke, nanti dikirim ke SID tugas Pak Iman biasanya. Lanjut, berikutnya adalah e-learning. Ya, e-learning ini bentuk penerapan teknologi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah virtual atau sekolah maya. Ya, pendidikan maya ya. Proses pembelajarannya menggunakan teknologi internet yang berfungsi untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Nah, ini menurut Balen dan Jin tahun 2007. Teknologi internet, teknologi learning, ya, semua kegiatan mengajar yang biasanya kita jumpai dalam sebuah ruang kelas dilakukan secara live langsung, namun secara virtual. Ya, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh lah begitu ya, dengan kolega ataupun teman yang lain. Dalam teknologi learning, semua proses belajar mengajar yang biasanya ditemui dalam sebuah ruang kelas dilakukan secara live namun virtual sudah ya. Dalam hal ini secara langsung guru dan siswa tidak saling berkomunikasi, namun secara tidak langsung mereka bisa berinteraksi pada waktu yang sama. Ya, ataupun juga berbeda ya. Contoh yang paling mudah e-learning milik kita lah, misalkan lms.sekom.ac.id, ini juga contoh bagaimana pola e-learning. Kemudian pola-pola yang lain yang cukup populer, misalnya menggunakan LMS yang namanya Moodle, Clarolin, Dokeos dan sebagainya. Ya, intinya di sana pembelajaran. Ada juga yang memungkinkan untuk memberikan layanan evaluasi ataupun tes secara online. Nah, di era pandemi kemarin akhirnya banyak bermunculan. Salah satunya misalnya yang paling populer adalah ruang guru misalnya. Nah, ruang guru itu adalah contoh sebuah e-learning yang dimanfaatkan untuk berbagai macam tingkatan usia sekolah, dari mulai SD, SMP sampai dengan SMA. Dan juga sampai ke pembelajaran mengenai pelatihan ya, sampai itu ya. Nah, setelah e-learning sendiri ini dimulai di Universitas Illinois di Urbana-Champaign ya, yang menggunakan sistem instruksi berbasis komputer waktu itu, computer assisted instruction. Jadi langkah-langkahnya ataupun penggunaannya berbasis komputer lokal ya waktu itu, dengan komputer bernama Plato. Kemudian tahun 90 ini ada CBT, Computer Based Training ya. Bermunculan aplikasi learning yang pada waktu itu dikemas dalam bentuk CD ya. CD bisa dijalankan di PC maupun di player waktu itu. Tapi kalau yang memang kalau pakai komputer biasanya lebih interaktif karena sudah bisa memanfaatkan mouse. Tapi kalau yang pakai CD player ya hanya berupa video, musik dan seterusnya. Tahun 94 ini muncul paket-paket yang sudah mulai didistribusi secara massal melalui aplikasi maupun melalui internet ya. Tahun 97 ini muncul istilah LMS, Learning Management System. Nah, ini juga
didukung oleh perkembangan teknologi internet. Ada banyak standar yang dipakai waktu itu, ada IMS, COM, IEEE LOM, sama ADRIATNI. Nah ini tadi ada Moodle, ada Clarolin, Dokeos memanfaatkan platform-platform ini. Kemudian tahun 99 ini muncul banyak aplikasi e-learning yang berbasis web, ya, menggunakan pembelajaran secara web. Dari mulai mendaftar, membayar, sampai dengan nanti evaluasi, semuanya dilakukan melalui aplikasi berbentuk web. Nah, adakah yang lain barangkali teman-teman? Nah, coba sebutkan yang lain. E-book, ya, e-paper, email ya, yang mungkin lebih duluan ya. Dan nanti barangkali akan muncul yang berikutnya. EKTP bukan ya, EKTP. Walaupun mungkin ada wacana beberapa waktu yang akan datang memang benar-benar elektronik, jadi bukan blok cetakan ya. Kalau EKTP itu kan hanya prosesnya saja yang barangkali bisa dilayani, tidak harus ke kantor Dukcapil, tapi melalui camat, bahkan mungkin ke kelurahan misalnya. Nah kalau yang EKTP yang cikal bakal yang masa yang akan datang itu nanti semuanya simpan pada sebuah aplikasi. Sama seperti waktu kemarin kita melakukan vaksin, teman-teman dapat sertifikat vaksin ya. Nah itu kan bisa dilihat, bisa diakses melalui web. Nah seperti itulah kira-kira nanti EKTP yang akan datang. Ya demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan mengenai interaksi elektronik. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dituliskan di kolom chat, komentar, ataupun melalui grup WA dan juga melalui siakat yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa review dan subscribe.